yang menjaga klinik hari ini. Sebelumnya di sini apakah benar dengan Bapak Johnson? Benar. Oke, baiklah, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan manuver falsafah, di mana tujuannya adalah untuk menyamakan tekanan di dalam telinga dan juga luar telinga. Sebelumnya apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Iya. Baik Pak, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Baik, Bapak Johnson bisa duduk dalam posisi yang nyaman ya, sedangkan saya akan berduduk berhadapan dengan Bapak. Kemudian di sini saya akan meminta Bapak untuk mengikuti saya nantinya, di mana saya akan meminta Bapak untuk menarik nafas yang dalam, kemudian menahan nafas dengan menutup mulut dan juga menjadi hidungnya. Selanjutnya saya akan minta Anda untuk menghembuskan nafasnya melalui hidung yang tertutup. Bapak, apakah bisa dilakukan? Bapak boleh menarik nafas yang dalam terlebih dahulu, kemudian ditahan, menutup mulut dan menutup hidung. Kemudian menghembuskan nafasnya melalui hidung yang tertutup. Baik Pak, apakah Bapak merasakan perubahan setelah melakukan manuver falsafah ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kayak rasa seperti ada yang mekar di telinganya? Tidak ada. Baik Pak, untuk hasilnya karena Bapak tidak merasakan adanya perubahan pada bagian telinganya di luar maupun di dalamnya Pak, yang berarti untuk hasil ini normal, pemeriksaannya telah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya Pak. Saya akan melakukan cuci tangan manuver kembali. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya dengan Dr. Sofia menjaga klinik hari ini. Bapaknya silakan duduk dengan nyaman. Di sini apakah benar dengan Pak Johnson? Iya. Baik Pak, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan telinga untuk memeriksa apakah ada kelainan pada telinga Anda atau tidak. Kemudian sebelumnya mungkin akan sedikit tidak nyaman karena saya akan menggunakan alat kemudian memasukkan telinga Anda. Apakah Bapak bersedia? Iya. Baik Pak, jika bersedia saya akan melakukan cuci tangan dan mata terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan mempersiapkan alat yang akan digunakan, yaitu ada lampu kepala, kemudian alat otoskop, dan juga spekulum telinga. Selanjutnya di sini saya akan duduk di depan Anda, kemudian lutut kiri saya akan berdempetan dengan lutut kiri pasien. Saat memeriksa telinga kontralateral hanya posisi kepala pasien yang diubah, kemudian sedangkan kaki dan lutut pasien maupun pemirsa tetap dalam keadaan semula. Kemudian di sini saya akan memakai lampu kepala. Setelah memakai lampu kepala, saya akan memasang lampu kepala sehingga tabung lampu berada di antara kedua mata. Setelah itu, saya akan fokuskan cahaya lampu dengan cara meletakkan telapak tangan pada jarak 30 cm dari mata. Selanjutnya, diameter proyeksi cahaya saya akan mengaturnya hingga kurang lebih 1 cm. Kemudian di sini saya akan memeriksa telinga kiri pasien terlebih dahulu. Kemudian saya akan memegang aurikulum telinga kirinya dengan jari 1 dan 2. Jari 1 dan 2, kemudian sedangkan jari 3, 4, 5 adalah pada planum mastoid. Kemudian di sini saya akan menarik aurikulum ke arah skleral superior dengan tujuan untuk meluruskan MAE. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi pada telinga menggunakan spekulum. Saya akan inspeksi pada telinga luar. Baik, di sini saya tidak melihat adanya benjolan, deformitas, lesi, kemerahan dan lain-lain. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan otoskop. Otoskopnya akan saya pegang seperti memegang pena. Kemudian saat memeriksa telinga kiri saya akan megangnya dengan tangan kiri. Baik, di sini saya akan memeriksa untuk bagian MAE.
Selanjutnya saya akan menilai MI dan membantu Pani. Untuk inspeksi MI ini sendiri hasilnya lapang, tidak ditemukan atresia atau stenosis, tidak ditemukan juga tanda-tanda infeksi seperti hiperemi, edema, sekret, atau furunkel otitis extradifusa dan granulasi. Kemudian ditempatkan serumen, tapi ini normal. Kemudian untuk pemberan timpaninya sendiri tidak ditemukan adanya perubahan warna hiperemi ataupun tanda infeksi jamur, warna kuning, hitam atau putih. Kemudian untuk tidak ada perubahan posisinya abnormal atau retraksi atau bobolan. Kemudian selanjutnya untuk strukturnya sendiri juga normal, tidak ditemukan adanya perforasi, sikatris ataupun granulasi. Kemudian saya akan melakukan hal sama pada telinga sebelahnya. Baik Pak, selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Untuk hasil pemeriksaannya sendiri, untuk pemeriksaan MAE atau kanal telinga itu hasilnya normal, lapang, tidak ada tanda infeksi dan dapatkan serumen, namun ini adalah hal yang normal. Kemudian membran timpaninya sendiri tidak ditemukan perubahan warna, perubahan posisi abnormal ataupun perubahan struktur. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Baik Pak, untuk urusannya telah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah kembali. Selamat pagi Ibu, pagi dong. Baik Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Sofia menjadi klinik hari ini. Sebelumnya, apakah di sini benar dengan Ibu Sofia? Betul dok. Oke, baik Ibu, sesuai dengan rekomendasi Ibu, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Dimana tujuannya untuk memeriksa apakah ada kelainan pada bagian hidungnya Ibu atau tidak. Mungkin akan sedikit tidak nyaman karena kita akan menggunakan alat ini untuk memeriksa bagian hidung Ibu. Apakah bersedia? Bersedia. Baik Ibu, jika bersedia, saya akan melakukan cuci tangan langkah terlebih dahulu dengan menggunakan handscoon. Baik Ibu, di sini saya telah cuci tangan dan juga menggunakan handscoon. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat yang akan kita gunakan, yaitu lampu kepala, spekulum hidung Hartmann, suction dan pinset bayonet. Baik, saya akan menggunakan lampu kepala terlebih dahulu. Baik Ibu, apakah boleh pindah ke depan saya di sini? Kemudian di sini Ibu, saya akan menempelkan lutut kiri tepat berdekatan dengan lutut kiri Anda. Baik, di sini saya akan memakai lampu kepala dulu. Kemudian saya akan pasang lampunya sehingga tabungnya berada di antara kedua mata. Kemudian saya akan memfokuskan cahaya lampunya dengan cara meletakkan telapak tangan dengan jarak 30 cm di depan mata. Ini saya akan mengatur diameternya kurang lebih 1 cm. Baik Ibu, di sini saya akan menggunakan spekulum hidung. Saya akan memegangnya dengan tangan kiri saya, kemudian permisi Ibu, tangan kanan saya di sini akan memegang kepala Anda untuk memposisikan kepala agar struktur hidung Ibu lebih jelas. Permisi Ibu, saya di sini Ibu. Kemudian satu jari saya di sini akan saya gunakan untuk memegang sendi spekulumasinya. Kemudian saya akan melihat untuk bagian hidung Ibu. Baik Ibu, selanjutnya lagi spekulum nafasnya saya masukkan sekitar 1 cm dalam vestibular dan juga lihat sisi ekstensi Ibu tadi. Kemudian saya akan memeriksa juga untuk bagian sisi kontralateral. Di sini Ibu. Baik, untuk Baik Ibu, selanjutnya saya akan menilai kalkulasinya untuk lambang pandangnya
kemudian untuk hidungnya tadi tidak terdapat sekret, kemudian warnanya normal, dan juga tidak ada tanda inflamasi, polip, tumor, ataupun deviasi pada septumnya atau krista atau spina. Kemudian tadi setelah memeriksa satu buah hidungnya, spekulumnya tadi itu saya keluarkan dengan menutup sebagian untuk mencegah terbitnya rambut hidung. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan pada sisi kontralateral juga, lalu untuk tadi tidak terdapat, seperti yang saya katakan, untuk hasil pemeriksaan tadi saya normal semua. Baik, untuk pemeriksaannya telah selesai. Apakah ibu ada pertanyaan? Tidak. Baik ibu, jika tidak ada pertanyaan saya akan melakukan cuci tangan langkah. Terima kasih bu. Selamat pagi bu. Selamat pagi dok. Perkenalkan saya dengan Dr. Sofia penjaga klinik hari ini. Sebelumnya dengan ibu siapa? Ibu Sofia dok. Baik ibu Sofia, jadi pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rongga mulut ibu sesuai dengan rekomendasi ibu. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak pada rongga mulutnya ibu. Sebelumnya mungkin akan sedikit tidak nyaman karena saya akan menggunakan beberapa alat untuk melihat di bagian rongga mulutnya ibu. Apakah bersedia? Bersedia. Baik ibu, jika bersedia maka saya akan melakukan cuci tangan melangkah terlebih dahulu dan memakai sarung tangan. Selanjutnya saya akan mempersiapkan alat yang digunakan. Di sini ada tone spatel atau spatula lidah dan juga ada lampu kepala. Kemudian di sini jika ibu menggunakan alat bantu seperti gigi palsu, maka apakah ibu boleh melepas gigi palsu yang terlebih dahulu? Apakah ibu menggunakan gigi palsu? Tidak. Baik, selanjutnya di sini saya akan memakai lampu kepala. Saya akan memasang lampu kepala sehingga tabung lampu berada di antara kedua mata saya. Kemudian saya akan memfokuskan cahaya lampu dengan cara meletakkan telapak tangan pada jarak 30 cm dari mata dan diameter proyeksi cahayanya kurang dari 1 cm. Kemudian selanjutnya saya akan minta ibu untuk duduk berhadapan dengan saya. Bagi ibu yang pertama di sini saya akan melakukan inspeksi pada bibirnya. Saya akan lihat bibirnya ibu. Baik, oke. Saya tidak melihat adanya luka atau ulkus, terus tidak ada tanda infeksi dan juga tidak ada hiperemi, edema, deformitas ataupun massa pada bibirnya ibu, berarti normal. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mukosa oral, gusi dengan bantuan tong spatel dalam oral. Baik ibu, apakah boleh membuka mulutnya? Baik, di sini saya telah memperhatikan untuk mukosa oralnya tidak didapatkan adanya ulcerasi, bercak dan juga nodul. Kemudian tidak ada benjolan juga. Kemudian selanjutnya untuk saya akan melakukan palpasi untuk melihat konsistensi dari rongga mulutnya ibu. Bapak boleh buka mulutnya lagi. Bagi ibu untuk konsistensinya normal ya, permukaannya juga halus, tidak ada tidak berdengkul-dengkul. Kemudian untuk mobilitas dan juga batasnya normal ibu. Kemudian tadi apakah ibu merasakan nyeri tekan? Tidak. Baik, berarti normal ibu. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan inspeksi pada gigi gerigi untuk memperhatikan jumlah giginya ibu dan juga apakah ada kenormalan tidak. Buka mulutnya lagi ibu. Lebih lebar lagi, menangkap ke atas. Oke. Baik ibu, untuk jumlah giginya lengkap ya, tidak ada yang tambah, kemudian tidak ada karies ataupun gigi yang patah. Kemudian selanjutnya apakah tadi saat saya gunakan
juga warna permukaannya normal, kemudian tidak ditemukan adanya dahak yang menempel atau musnah dan juga granul atau hipertrofi. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menggunakan pipi Anda di antara gigi menggunakan tangan kiri untuk mencegah Anda menggigit saya. Permisi, saya izinnya Ibu. Komennya itu. Baik. Jadi tadi saat saya melakukan pemeriksaan ini, Ibu memiliki refleks muka Ibu, namun tidak apa-apa karena hari ini adalah normal. Kemudian apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi untuk pemeriksaannya ini telah selesai Ibu boleh kembali ke tempatnya tadi, dan terima kasih untuk kerjasamanya. Saya akan lepaskan sarung tangan, kemudian lakukan cuci tangan belakang. Baik Ibu, untuk pemeriksaan ini sudah selesai semuanya Ibu. Jadi untuk hasilnya sendiri saya akan sampaikan kepada Ibu. Jadi untuk inspeksi pada bagian bibirnya juga tadi hasilnya normal, tidak ada luka yang tanda infeksi, barangnya edema dan sedang masa. Kemudian pada bagian rongga mulutnya, mukosa oral dan gusinya ini dengan bantuan tongsel dan lampu kepala tadi hasilnya juga normal. Kalau tidak mendapatkan adanya ulcerasi, bercak ataupun nodul. Kemudian untuk permukaannya juga halus, licin, tidak ada berdengkul-dengkul. Kemudian mobilitas lembatasnya normal dan tidak tumpah nyeri tekan. Berarti hasilnya normal semua. Kemudian pada giginya, jumlah giginya Ibu lengkap, tidak ada yang tanggal, tidak ada karies, tidak ada gigi patah. Yang berarti hasilnya normal. Kemudian selanjutnya pada lidahnya juga bentuk ukuran warna lidahnya normal, tidak ada ditemukan plak putih yang menutup lidah, stomatitis atau yang positif. Kemudian saat saya meminta Ibu untuk menjulurkan lidah tadi, tidak saya dapatkan adanya deviasi atau kelemahan pada salah satu sisi. Kemudian tidak ada benjolan, kemudian ukuran dan permukaannya juga normal Ibu. Kemudian tadi untuk letak usulnya juga di tengah. Kemudian peritonsilnya juga normal, tonsilnya bentuknya normal, ukuran normal, permukaannya halus, tidak ada pelebaran pada kripta. Kemudian selanjutnya inspeksi menggunakan faringnya normal juga, untuk warnanya normal, tidak ada hiperemi. Kemudian tidak ditemukan adanya dahak yang menempel ataupun granul hipertrofi. Kemudian selanjutnya Ibu tadi memiliki refleks muka yang berarti maksud